apa ya? Di tempat langganan kita aja. Boleh tuh, ayo. Kinara and Friend. Kalian apa kabar? Baik. Kamu gimana kabar? Aku baik juga dong. Kalian tahu nggak, awal tahun 2024 ini kan udah ada pemilu. Kalian udah cek DPT kalian belum? Belum. Itu gimana sih caranya? Kok kamu jadi care sih sama aku? Iyalah, aku harus care. Apalagi ini kan soal menentukan masa depan bangsa kita. Masa nggak care? Pertama kalian buka www.cekdptonline.kpu.go.id. Klik pencarian di pojok kanan bawah setelah mengisi NIK atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di Cek DPT Online, kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga. Tapi ingat ya, waktu cuma 1 jam terakhir sebelum TPS itu ditutup. Pastikan nama kalian sudah terdaftar di pemilu 2024. Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pendengar setia di podcast Melacak Jejak Kekuasaan. Gua Septiadi, dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan baru dalam meresapi dinamika politik yang mempengaruhi kita semua. Terkadang politik bisa terasa seperti medan perang, konsep, dan ideologi. Namun, di sini kita akan mencoba merangkul keragaman pandangan karena percakapan yang inklusiflah yang membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam. Dari sistem politik hingga perkembangan terkini, kita akan membahas semuanya. Tidak hanya melihat permukaan, tapi juga merenung pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat kita. Sebelum kita terlalu jauh, jangan lupa ya guys untuk berlangganan podcast ini agar tidak ketinggalan setiap episode baru. Dan tentu saja kami sangat menghargai jika Anda atau kalian atau elu bisa memberikan ulasan dan berbagi podcast ini kepada teman-teman kalian. So, siapkan diri kalian untuk meresapi wawasan, mempertanyakan status quo, dan mungkin ya, hanya mungkin, menemukan cahaya di tengah kegelapan politik. So, selamat mendengarkan dan selamat bergabung dalam podcast Melacak Jejak Kekuasaan. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang sangat ahli di dalam bidang perpolitikan. Mari kita sambut Bang Arfan Baihaqi. Oke. Halo Bang. Halo, selamat malam. Bang Oke, gimana? Septiadi. Oh, kabar baik, alhamdulillah sekarang ini. Luar dalam baiknya. Alhamdulillah luar dalam. Gimana Bang? Anak sehat? Istri sehat? Anak saat ini lagi proses dalam kandungan. Istri sehat. Istri Secara sehat. batin, rohani dan batinnya. Oke, ini baru anak pertama Bang ya? Pertama. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah Bang, terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk Saya hadir. juga terima kasih Bang. Untuk hadir di dalam podcast Melacak Jejak Kekuasaan. Nah Bang, selaku pengamat politik yang handal nih Bang. Oke. Apa sih Bang sebenarnya pemahaman sistem politik itu gimana sih Bang, biar teman-teman podcaster sekalian tahu gitu kan, pemirsa-pemirsa yang hadir di podcast ini pada tahu apa sih maksudnya dari pemahaman sistem politik itu Bang? Sebelumnya terima kasih nih Bang Septiadi udah mengundang saya hadir di podcast kali ini untuk sekedar memberikan wawasan dan edukasi tentang politik saat ini. Okay. Menurut pribadi saya tentang pemahaman sistem politik di Indonesia khususnya, yang dari awal mari kita bicara tentang dasar-dasar demokrasi. Jadi
dalam sebuah demokrasi itu kekuasaan terletak di tangan kan oleh rakyat kan Bang. Oke, benar Bang, benar. Tapi yang sebenarnya tuh artinya apa gitu loh. Ini bukan hanya tentang memberikan suara setiap tahun, setiap 5 tahun sekali, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dan pemahaman mendalam terhadap proses politik gitu. Wih, keren nih penjelasannya Bang. Lanjut Bang, gimana Bang? Jadi demokrasi dalam bentuknya yang murni itu memberikan setiap warga negara hak yang sama, adil gitu Bang, untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama demokrasi, tetapi penting untuk diingat bahwa itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan proses. Nah, kemudian ketika kita membicarakan proses pengambilan keputusan, kita harus memahami bagaimana lembaga-lembaga pemerintah bekerja, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu adalah 3 cabang pemerintahan yang bekerja bersama-sama untuk menciptakan keseimbangan dan kekuasaan gitu Bang. Oh, berarti ada 3 cabang ya Bang yang bekerja sama ada 3 cabang. menciptakan Betul. keseimbangan kekuasaan, yaitu Betul. legislatif, eksekutif, dan yudikatif Bang ya. Betul sekali. Oke, silakan Bang, lanjut Bang. Maksudnya legislatif itu apa gitu? Nah, di sini legislatif itu biasanya itu diwakili oleh parlemen atau kongres yang bertujuan untuk membuat undang-undang. Kemudian eksekutif yang dipimpin oleh kepala pemerintahan bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang yang mengelola negara. Sementara itu yudikatif melalui sistem peradilan, menafsirkan undang-undang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan konstitusi, itu maksudnya. Tapi nggak hanya itu Bang. Tapi nggak hanya itu. Dalam konteks global itu, berbagai sistem politik eksis, mulai dari demokrasi liberal hingga monarki atau sistem kerajaan gitu. Konstitusionalnya dalam sistem monarki, setiap sistem memiliki karakteristik uniknya sendiri. Oke. Menyelami perbedaan-perbedaan ini memberikan kita wawasan yang lebih baik tentang dinamika politik di berbagai belahan dunia global. Oh, gitu. Kemudian sekarang nih, ketika kita memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar sistem politik, mari kita pindah ke segmen berikutnya, di mana kita akan membahas peran media dalam membentuk opini dan pandangan politik. Oh, berarti dalam sistem politik itu media itu berperan Bang ya, berperan penting gitu Bang dalam sebuah politik. Sangat berperan penting sekali media. Oh, berarti selaras dengan sekarang tuh kan yang lagi hangat-hangat tuh Pilpres Bang ya. Betul. Nah, berarti Pilpres ini tuh seperti yang kita lihat bersama, bukan manakala ya, jadi kayak media-media tuh semuanya sekarang aktif ya Bang. Sangat aktif sekali. Oh gitu. Nah saya tertarik nih Bang, Nah, maksudnya peran mendalam media dalam politik itu gimana sih Bang? Bisa dijelaskan nggak Bang? Ini sangat penting sekali ya. Dalam dunia politik saat ini itu kan seiring berkembangnya era digitalisasi, berbagai macam media itu kan sangat berpengaruh sekali kan untuk kemajuan politik khususnya. Oke. Peran media dalam politik itu ada yang bisa kita lihat
dari kondisi saat ini. Mari dah kita mendalami peran media dalam politik. Media memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk pandangan dan persepsi kita terhadap dunia politik. Namun, seiring perkembangan teknologi, pertanyaan muncul, seberapa objektif dan dapat diandalkan media dalam memberikan informasi politik? Itu pertanyaan yang sering muncul di dalam masyarakat kan. Oke. Jadi penjelasannya yang pertama-tama itu penting untuk diakui bahwa media berfungsi sebagai pintu gerbang informasi bagi masyarakat. Melalui liputan berita, wawancara eksklusif, dan analisis. Media itu membantu kita memahami kebijakan, keputusan pemerintah, dan perkembangan politik terkini, terupdate. Namun, seiring popularitas media sosial, kita juga disuguhkan nih yang bersifat subjektif dan terkadang hoax juga sangat berseliweran ya di era sekarang gitu. Bener banget Bang, media sekarang itu pemberitaannya tuh banyak sekali hoax, apalagi menjelang pilpres kan. Nah itu yang perlu kita filter untuk mengetahui mana yang asli dan mana yang hoax gitu. Iya, jadi kalau kita itu nggak berperan atau secara sadar menggunakan media sosial itu, kita pasti bisa kemakan hoax dengan mudah Bang ya. Nah pasti begitu. Oke. Oh ya, silakan lanjut Bang. Jadi saya lanjutin nih. Oke. Pertanyaan yang harus kita ajukan itu adalah sejauh mana sih kita dapat mempercayai berita yang disajikan oleh media? Apakah kita hanya mendengar satu sisi cerita, atau apakah media memberikan cakupan yang adil dan seimbang? Sebagai konsumen informasi, saya dan kita semua perlu mengembangkan literasi. Bukan akun, kan? Saya juga konsumen informasi sih. Ya, itu perlu banget mengembangkan literasi media untuk memilah dan memilih fakta dari opini. Oke. Nah, selain itu, peran media tidak hanya sebatas memberikan informasi. Media juga berperan dalam membentuk opini publik. Bagaimana pemberitaan media dapat memengaruhi cara kita memandang suatu isu atau tokoh politik tertentu gitu loh. Oke. Jadi, adakah bias yang mungkin muncul dalam penyajian berita? Semua pertanyaan ini membangun kesadaran kita tentang dampak media terhadap persepsi politik kita. Nah, di era digital sekarang ini, Bang, algoritma media sosial seringkali menciptakan gelembung informasi di sekitar kita. Kita itu kadang cenderung terpapar loh pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan kita sendiri maksudnya, karena menciptakan divisi dan polarisasi di masyarakat. Di dalam konteks politik ini, hal ini dapat berarti bahwa kita terpaku pada sudut pandang tertentu dan kurang mampu memahami sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Oh iya. Begitu pula ketika media menjadi alat untuk menyuarakan opini dan kepentingan politik tertentu, masyarakat bisa terpapar dan pada narasi yang diarahkan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pendengar dan pembaca kritis untuk melibatkan diri dalam sumber informasi yang beragam dan memeriksa keakuratan berita sebelum kita menyebarkannya. Jadi kita harus hati-hati loh Bang sekarang. Hati-hati banget untuk buat nge-share berita yang sebelumnya kita baca, untuk
apa namanya, harus benar-benar hati-hati banget, harus tahu dari mana sumbernya, kebenarannya gitu. Ada sedikit pertanyaan nih Bang. Jadi bukan pertanyaan sih, kayak pernyataan gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus memilah apa yang kita tonton dari media itu. Kalau kita sangkutkan sekarang itu kayak sekarang tuh banyak kayak penggiringan opini gitu Bang ya. Banyak. Ya, penggiringan opini, contohnya salah satu apa namanya, kemarin waktu Abang nonton debat Pilpres kan ya? Oh, nonton. Nah, menarik tuh Bang. Jadi di debat Pilpres yang pertama itu, seingat saya waktu saya nonton kan, salah satu capres, ini kayak mengangkat isu lagi, isu salah satu capres juga yang katanya isu penculikan aktivis HAM. Itu Bang ya. Nah, jadi dari situ yang saya tangkap sendiri itu seperti kayak kenapa sih isu itu setiap 5 tahun sekali muncul gitu kan, padahal itu belum tentu benar gitu Bang ya. Jadi menurut pemahaman saya, setiap si capres ini nyalon, gitu kan, setiap si capres ini nyalon itu setiap 5 tahun sekali itu pasti ada isu yang menggiring opini atau memframing publik ke arah situ gitu loh, bahwa betul. si capres ini tuh kayak dalang dari penculikan aktivis tahun 98 gitu. Itu berarti termasuk salah satu penggiringan opini Bang ya? Di luar itu fakta atau enggaknya ya. Dari sejarah yang lalu itu mungkin pernah terkuak bahwa yang bersangkutan itu pernah melanggar HAM, tersangkut kasus, banyak kasus, salah satunya itu yaitu melanggar hak asasi manusia, yang di sini itu terlibat kasus penculikan lah, segala macam. Jadi betul, ini sebenarnya menjadi perdebatan oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang ini. Ya, jadi muncul sebuah perdebatan yang tidak ada habis dan tidak ada ujungnya Bang jadinya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Oke. PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Itu jadi penjelasan peran media dalam politik Bang ya. Nah, jadi kalau kita mau menilai seseorang tentang masa lalunya, apakah dia melanggar kode etik atau melanggar HAM, itu kita bisa lihat rekam jejaknya, terus kita bisa lihat histori dari pemerintahan dulu, saksi-saksinya, kita banyak yang bisa kita ulik supaya kita yakin bahwa berita tersebut tuh benar atau hanya sekedar kebohongan belaka gitu. Oke, berarti kembali lagi pintar-pintar kitanya gitu Bang ya, untuk memilih ilah gitu. Balik lagi kan sekarang media makin banyak, makin canggih, jadi makin banyak aktualisasi untuk mencari fakta tuh pasti makin berkembang. Benar. Terkadang yang saya rasakan sendiri Bang, nggak saya cari pun ya kan, nggak kita cari pun muncul gitu. Kadang kalau kita lagi scroll Facebook, YouTube atau sosial media, walaupun lagi nggak tertarik nih mencari suatu berita yang menyerempet ke arah sana, akan tetapi muncul aja gitu kan, seolah-olah pihak media itu kayak ini loh baca tonton, ini loh baca tonton. Jadi mau nggak mau ya, karena melihat thumbnail dan judulnya yang menarik, yang awalnya nggak ada niat, jadi kayak, wih ini kayaknya seru nih berita. Oh jadi kalau kita nggak membatasi diri atau kita nggak memilah, itu kita bakal kena framing atau kena penggiringan opini berarti Bang. Betul. Oke. Nah Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Politik itu ya kan
ya kan? Pasti dan tidak akan lepas dengan yang namanya korupsi. Nah, betul. Nah, sebenarnya korupsi itu pasti melanggar etika politik, benar nggak Bang? Betul. Nah, jadi maksudnya apa sih Bang? Bisa mungkin Abang jelaskan lebih lanjut gitu ya kan? Korupsi dijelaskan lebih lanjut tentang korupsi dan etika politik gitu Bang. Silakan Bang. Ini saya jawab ya Bang ya. Iya. Jadi korupsi dan etika politik itu sangat berhubungan sangat erat gitu. Tidak bisa dipisahkan gitu. Okay. Kita itu akan menjelajahi isu yang sering menghantui di dunia politik, entah dari dulu sampai hingga saat ini gitu, yaitu korupsi. Nah, dan sejauh mana sih etika politik dalam membantu mengatasi masalah ini, yaitu masalah korupsi gitu loh. Oke. Pertama-tama ini, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Secara umum, korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi gitu. Oke, Ya, menarik. Lebih ke serakah sih ya kayaknya. Bisa. Serakah, tamak itu udah korupsi semua itu. Watak-watak orang korupsi. Nah, baik itu secara finansial maupun politik. Korupsi itu dapat merugiin masyarakat secara luas. Dengan dampaknya itu sangat besar sekali itu. Bisa menghambat pembangunan, menciptakan ketidaksetaraan, sama merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Oke. Itu dampak yang paling utamanya itu. Dampak buat suatu negara gitu. Siap. Nah, di banyak negara itu korupsi menjadi penghalang utama dalam membangun sistem politik yang bersih dan transparan. Oh, jadi korupsi ini menjadi penghalang utamanya Bang ya untuk berpolitik yang bersih dan transparan gitu ya. Nah, penghalang utamanya itu korupsi. Kan kita sering mendengar tuh kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Dan ini dapat merusak integritas negara loh. Oh, iya. Baik. Nah, pertanyaannya tuh adalah bagaimana sih kita dapat melawan budaya korupsi gitu. Sebentar, Bang. Berarti korupsi itu bisa dilawan ya? Bisa dilawan. Oke, lanjut Bang. Nah, salah satu langkah melawan korupsi itu adalah, ini penting banget ya, salah satu langkah penting itulah adalah penerapan etika politik yang ketat. Oh, baru masuk ke etika politik Bang ya? Nah, itu. Oke. Etika politik itu melibatkan norma-norma moral dan standar perilaku yang diharapkan gitu dari para pemimpin politik. Etika politik yang kuat itu dapat menjadi penghalang bagi perilaku koruptif. Nah, jadi kalau misalnya etikanya udah bagus, insya Allah sifat atau watak koruptifnya itu akan hilang dengan sendirinya. Siap. Tapi perlu diingat nih bahwa memerangi korupsi itu bukanlah tugas yang gampang, bukan tugas yang mudah gitu loh. Oh iya, pasti Bang. Pasti banyak tantangannya. Oke. Di beberapa negara itu kan telah mengadopsi lembaga anti korupsi yang independen untuk mengawasi lalu menangani kasus korupsi. Nah, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi kunci loh untuk mencegah praktik korupsi. Oke. Nah, berarti kemudian harus
Kemudian sebagai masyarakat kita juga memiliki peran dalam melawan korupsi. Pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan dampak negatif korupsi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah itu dapat membantu banget tuh budaya anti korupsi gitu. Oke, berarti kita sebagai masyarakat ini juga memiliki peran ya Bang ya dalam melawan sebuah perilaku yang korup gitu. Penting sekali kita mempunyai peran untuk melawan korupsi ini. Mungkin pertanyaan terbesar adalah sejauh mana sih etika politik dapat benar-benar mengatasi korupsi itu? Nah, iya Bang, benar Bang. Setuju. Maksudnya sejauh mana sih ya benar yang kayak Abang bilang tadi, sejauh mana sih etika politik itu bisa mengatasi korupsi gitu? Ada itu. Sayangnya nggak ada jawaban yang instan gitu dalam hal ini, dalam pertanyaan ini. Waduh. Ini adalah perjuangan yang berkelanjutan dan memerlukan kerjasama dari semua pihak, yaitu institusi, pemerintahan, semua lembaga dan masyarakat yang aktif dalam politik ini wajib mempunyai peran dalam melawan korupsi ini. Berarti tidak hanya teriak pemerintah ya Bang, pemerintah. Itu tidak cukup hanya sekedar teriak lawan korupsi, tapi di kesehariannya itu kita nggak melakukan tindakan apa-apa. Tapi jangan salah loh Bang, setiap kampanye, setiap pilpres atau pileg atau pemilihan mulai dari instansi bawah sampai instansi atas itu pasti di visi misinya terdapat pemberantasan korupsi. Itu kadang sekedar buat iklan doang gitu, hanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kelompok mereka tuh bersih dari korupsi. Tapi setelah mereka menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, budaya korupsi tetap mereka lakuin. Itu yang sering terjadi di negara kita saat ini. Negara mana Bang? Negara Konoha apa Perindapan Bang? Itamiを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。俺は弥彦の痛みを忘れない。ここより世界に痛みを。神羅転生。Negara plus 62. Plus 62. Bukan Konoha Bang ya? Bukan Konoha. Ya, kirain Konoha Bang, Naruto gitu. Kita takut nih kena UU ITE kalau sekedar udah ngomong negara yang bersangkutan gitu. Insya Allah aman Bang, Aman. Pokoknya kan jadi seiring kita melangkah ke masa depan, tantangan etika politik itu nggak hanya berkaitan dengan korupsi, tetapi juga dengan bagaimana kita itu menghadapi isu-isu kontemporer seperti keberlanjutan hak asasi manusia dan teknologi. Oke. Etika politik itu adalah fondasi yang harus diperkuat
agar kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik loh Bang. Itu sedikit penjelasan dari saya Oke. tentang korupsi dan hubungannya dengan politik. Oke. Daging semua nih Bang isinya Bang penjelasan dari apa. Terima kasih. Aduh. Siap. Berarti etika politik itu adalah fondasi yang harus diperkuat ya Bang ya untuk atau agar kita dapat membentuk masa depan yang lebih baik, lebih cerah dan lebih gemilang. Betul. Aduh, oke, baik Bang Arfan Baihaqi, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami di podcast Melacak Jejak Kekuasaan. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Bang Baihaqi. Sama-sama. Oke, ya jangan lupa ngopi Bang hari setelah ini Bang. Tentu saja, kalau ngopi tuh nggak pernah ketinggalan. Ya benar. Oke, baik, kita untuk para pendengar sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak semua pendengar setia karena telah menyertai kami, saya dan semuanya dalam episode kali ini yang berjudul podcast Melacak Jejak Kekuasaan. Saya atau gue berharap teman-teman semua bisa menemukan informasi dan pemikiran yang bermanfaat dalam perjalanan kita hari ini. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa politik bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Keputusan dan peristiwa politik memiliki dampak langsung pada kita semua. Oleh karena itu nih, penting banget bagi kita untuk tetap terlibat, tetap terinformasi dan terus berpikir kritis. Jangan mencela-mencele. Nah, dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita pertahankan nilai-nilai etika politik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Ingatlah, wahai teman-teman semua, bahwa kita memiliki peran dalam membentuk arah masa depan dan negara kita. Merdeka Indonesia! Kami atau saya mengundang teman-teman untuk tetap bersama saya di podcast Melacak Jejak Kekuasaan. Jangan lupa berlangganan dan memberi ulasan jika Anda menikmati konten kami. Kritik dan saran Anda sekalian sangat kami hargai. Sekali lagi, terima kasih atas Terima kasih sekali lagi atas partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gua Septiadi, say you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.